Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Jenara Murapadu dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah praktikum besar sistem kontrol dengan judul pemodelan dan kontrol PID. Oke, langsung masuk saja. Nah, di sini ada model tank level. Pemodelan tank level adalah proses menggambarkan dinamika perubahan ketinggian cairan dalam sebuah tangki berdasarkan aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow. Prinsipnya mengikuti neraca massa, yaitu laju perubahan volume dalam tangki sama dengan laju aliran masuk dikurangi laju aliran keluar. Persamaan umumnya ini A DHT per DT sama dengan kin T Q input T dikurangi Q out T dalam domain waktu. Di sini keterangannya yaitu A adalah luas penampang tangki, H adalah tinggi cairan, Q input yaitu debit masuk, Q out yaitu debit keluar. Debit keluar sering bergantung pada tinggi cairan karena gravitasi. Tujuan pemodelan ini adalah menjadi dasar perancangan sistem kontrol dan memahami respon tinggi cairan terhadap perubahan debit untuk menjaga ketinggian pada set point tertentu. Ya, kita langsung simulasikan saja menggunakan MATLAB Simulink. Nah, yang pertama kita membuat rangkaian ini kita butuh RAM untuk input, kemudian gain, lalu sum, kita menggunakan derivatif dan scope untuk menampilkan grafik. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ini sambungkan ke sini. Kita ubah menjadi plus minus di sini. Nah, sebelum itu kita buat variabelnya dulu di sini di MATLAB, terus kita klik new function. Nah, pertama kita masukkan variabel cafe sama dengan 0,01% ya, 0,3 detek sek per n kuadrat, kemudian A hanya itu 0,8 meter kuadrat. Nah, langsung kita dulu. Kemudian jangan lupa ini juga di save dulu, di save di folder yang sama file variabelnya simulasi. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian ini variabelnya kita run. Nah, jika sudah, sini kita ubah gainnya menjadi cafe. Oke. Dan ini di sini R. Nah, ini itu A. Ini tidak perlu diubah, biarkan saja. Nah, ini stop time-nya saya ubah jadi 5 detik aja. Oke, langsung kita run.
Kita buka skopnya untuk melihat grafik pengisian tangki. Dan jadi begini grafiknya ya. Jadi setelah waktu 5 detik ketinggian airnya mencapai 12 ml. Nah, di sini itu pada detik pertama setelah dinyalakan air masuk itu muncul kenaikan secara perlahan, kemudian saat detik-detik berikutnya dia konstan naiknya sampai 5 itu mencapai 12 mm. Oke. Nah, selanjutnya ini model tank dengan kontrol proporsional. Kontrol proporsional digunakan untuk mengatur debit masuk agar ketinggian cairan tetap mendekati nilai set point. Prinsip kontrol P yaitu sinyal kontrol pompa atau katup dihitung dari selisih error antara tinggi air yang diinginkan set atau set pointnya dan tinggi aktual yang terukur. Rumus kontrolnya yaitu U T sama dengan KP kali ET. ET yaitu H set dikurangi H dan KP yaitu gain proporsional. Karakteristiknya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan di simulasi dan responnya cepat tetapi dapat meninggalkan steady state error atau selisih kecil antara set point dan kondisi akhir yang terukur. Cara kerjanya yaitu jika tinggi air lebih rendah dari set point, controller meningkatkan debit masuknya. Terus jika lebih tinggi dari set point, debit masuk dikurangi. Dan semakin besar error, semakin besar tindakan koreksinya. Langsung saja kita simulasikan lagi di MATLAB Simulate. Kita tambahkan dulu variabel ininya. Kita tambahkan nilai KE sama dengan 200 volt per meter. Misalnya 10% volt per meter. Kemudian nilai KA sama dengan 50. Kemudian N yaitu rasio gigi sama 100. Oke. Nah, langsung kita run aja. Nah, dan kita masuk lagi ke pemodelan simulasi. Nah, pertama di sini kita harus kasih dulu RAM-nya sama scope. Kemudian ini rangkaian ini dijadikan subsistem. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan subsistem lagi. Subsistem. Ini subsistemnya kita akan menambahkan. Ini yaitu subsistem controller. Oke, kita hubungkan dulu. Sini kita tambahkan sum sama konstan untuk set pointnya untuk input. Kemudian di sini ada scope. Nah, kita hubungkan dulu. Salah. Ini hubungan ke untuk umpan balik. Ini samnya diubah lagi jadi plus minus. Kemudian konstannya ini 0,3. Oke, nah, kemudian kita masuk ke controllernya. Ini yang dulu rangkaian ini kita tambahkan gain. Kemudian sum dan integrator.
Oke, dan kita membutuhkan gain sebanyak 4. Nah, gini. Lalu kita ini hubungkan dulu. Dan di sini kita jadikan KE kali KA. Oke, kita perbesar. Kemudian kita selanjutnya di sini masukkan ini G-nya. Nah, kemudian ini penguatnya G-nya di sini yaitu 133. Ini hubungkan dulu. Nah, terus masuk ke sum penjumlahan. Di sini sumnya ubah juga jadi plus minus. Oke, kemudian masuk ke integrator. Nah, lalu kita tambahkan lagi penguatnya di sini. Ini nilai bentar. Kita hubungkan dulu ini gain yang di sini. Hubungan dari sini, hubungan baliknya ke sum. Nah, di sini ini nilainya 0,07. Kemudian untuk ini yaitu 1/n. Kita samakan. Oke. Ini yaitu input, jadikan input dulu. Ini output 2. Nah, kita langsung masuk ke input. Nah, di sini udah jadi seperti ini. Langsung saja kita run. Kita lihat skopnya. Nah, di sini ada lonjakan gelombang dari 0 sampai ke 0,3038, sekitar 0,38. Kemudian dia turun lagi dan naik ke untuk menstabilkan gelombangnya menuju steady state. Jadi seperti karet misal ditarik ke bawah dan dilepaskan, dia akan bergetar dan membuat gelombang. Kemudian lama-kelamaan dia akan lurus lagi dan stabil. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke model mass spring damper. Nah, pemodelan mass spring damper ini terdiri dari massa yang dihubungkan dengan pegas dan peredam atau damper. Sistem ini banyak digunakan untuk merepresentasikan getaran mekanik suspensi kendaraan dan peredam getaran mesin. Prinsip dasarnya yaitu gaya total yang bekerja pada massa mengikuti hukum Newton 2. Rumusnya seperti ini. Lalu ini persamaan geraknya yang lengkap. Nah, kemudian tujuan pemodelan ini yaitu untuk mengetahui respon perpindahan X, T terhadap gaya masukan. Lalu kedua, mempelajari perilaku osilasi, peredaman, dan kestabilan. Nah, ini langsung aja add transfer function. Pertama yaitu langkah konversi ke fungsi alih atau transfer function. Pertama, ambil transformasi Laplace, anggap kondisi awal 0. Nah, dan persamaan berikut, ms kuadrat x dalam domain S plus CSX S plus KX S sama dengan Fs. Fungsi alih dari gaya masukan ke perpindahan keluaran yaitu Xs per Fs sama dengan 1 per ms kuadrat plus Cs plus K. Nah, lalu implementasinya di Simulink, yaitu ini buka Simulink dan buat model baru. Ini langkah-langkah implementasi pemodelannya di Simulink. Tambahkan blok transfer FCN dari continuous library. Parameternya dengan numerator 1, denominatornya misal M-nya masanya yaitu 1, G-nya 2, dan peredamnya 2, dan gasnya 10. K-nya untuk M sama dengan 1 kg, C 2 Ns per M, K sama dengan 10 N per M. Hubungkan sumber input gaya F ke blok transfer FCN dan keluarkan ke scope untuk melihat respon. Nah, langsung saja kita masuk ke MATLAB Simulink. Tinggal bikin aja rangkaian buat mass spring dampernya. Sini saya butuh 2 integrator. Oke. Lalu pakai gain 9.
Ini saya butuh 4 buah gain juga. Oke, terus sum jumlah dan input step dia pakai scope. Pertama kita sambungkan dulu integratornya sini. Ini gainnya kita definisikan 1/25. Oke, terus jadi bentuk persegi panjang dan memiliki 3 input. Input pertama yaitu positif dan kedua 3 negatif. Nah, kita sambungkan saja ini ke sini. Jadi di sini stepnya sambungkan ke gain. Ini gainnya yaitu 40.000. Oke. Ini juga ini. Nah, kemudian ini itu ini 150. Oke, ini kita balik dulu. Ini juga ini ada 40.000. Ini kita sambungkan ke sini. Lalu untuk nilai feedback untuk pengurangan kita sambungkan ke sini. Lalu ini di sini. Ini ke positif. Oke. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita masukkan inputnya. Nah, ini sudah satu. Kemudian langsung saja kita run. Stop time-nya tetap 5 saja. Nah, di sini terlihat grafiknya menunjukkan adanya osilasi dan lalu diredam sehingga dapat stabil. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke simulasi yang menggunakan yang menambahkan fungsi Laplace, fungsi S atau transfer function. Kita tambahkan transfer Cn di sini. Kemudian ini klik 2. Di sini kita ubah jadi 40.000. Nah, dan di sini itu adalah 25, 150 dan 40.000. Oke, langsung oke. Besar saja. Kemudian kita hubungkan inputnya ke transfer function. Nah, kemudian itu kita butuh scope, 3 scope buat nampilin grafik dari transfer function, domain frekuensi, dan ini kan domain waktu yang sebelumnya tadi itu juga ditampilkan, dan untuk menampilkan gelombang grafik dari kedua fungsi. Tambahkan juga gambar jadi ini. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu untuk mux. Ini hubungkan dulu transfer functionnya ke mux, kemudian dari sini ke sini. Lalu ini juga ini transfer function jadi keduanya. Oke, itu langsung saja kita run. Kita lihat dari grafik yang dari transfer function. Nah, ini grafiknya sama. Nah, sama seperti
yang domain waktu. Ini kita lihat coba dalam satu grafik. Nah, ini grafiknya saya menutupi, jadi apa ya, hasil dari ininya itu sama dalam domain waktu maupun dalam domain ekspektasi. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan model DC servomotor. Pemodelan DC servomotor adalah motor DC yang dilengkapi umpan balik atau feedback untuk mengatur posisi atau kecepatan secara presisi. Biasanya dipakai pada robotik, CNC, dan sistem kendali otomatis. Prinsip pemodelan dilakukan dengan menggabungkan persamaan listrik pada kumparan armatur dan persamaan mekanik pada rotor. Nah, ini persamaan listriknya, yaitu untuk tegangan larutan. VAT sama dengan LTIT per TT plus RIT plus EBT. Nah, ini keterangan persamaannya. L yaitu indukansi armatur, R resistansi, EB sama dengan KB omega. Omega yaitu tegangan balik proporsional terhadap kecepatan. Itu di sini persamaan mekaniknya, torsi motor itu J dW per TT plus BW sama dengan KTI. C yaitu momen inersia rotor, B koefisien friksi atau peredam, KT yaitu konstanta torsi. Nah, lalu hubungan kecepatan omega T adalah turunan dari posisi sudut theta T. Omega T sama dengan D theta T per dt. Langsung saja kita simulasikan di MATLAB Simulink. Nah, pertama ini saya sudah membuat file M-nya untuk variabel yang nanti digunakan. Langsung kita ke Simulink. Nah, ini kita buat saja yang baru. Di sini kita butuh integrator. Di sini integrator yaitu untuk mengintegrasi sinyal I aksen. Untuk menjadi sinyal I atau arus. Lalu kita butuh gain. Kemudian kita butuh sum. Kemudian konstan. Kemudian ini kita butuh berbagai. Mungkin 4 dulu. Nah, di sini sinyal arus dikalikan dengan konstanta KT. Ini KT di sini. Oh ya, kita belum sama ini belum bisa. Ini jadi nilai torsi. Kita coba lagi. Di sini nilainya 1/J. Itu kita integrator harus. Lalu kita belajar skop. Kemudian di sini pakai sum lagi. Kita jadi
persegi panjang dengan variabelnya plus minus minus. Ini berbesar. Nah terus saya tambahin gainnya lagi di sini, itu 1/L. Oke. Ini kalau sudah yang positif itu naikinnya harus diputar ini jadi R. Ini dari operator membaca harus I menuju ke jumlah lagi klik bisa ini plus minus. Ini dari gain yang ini menghasilkan sinyal theta double aksen, lalu diintegrasi menjadi theta aksen. Di sini tambahin lagi gainnya dari theta aksen ke kurang. Ini udah jadi. Terus ini coba masukin konstannya 5. Oke, kita langsung run aja. Kita lihat scope-nya. Sebenarnya kayaknya ada yang salah. Ini udah benar. Oh iya, ini kayaknya belum diubah jadi B sini, terus ini KB KB habis itu udah run. Kita coba lihat lagi. Scale coba. Nah ini grafiknya itu tunjukin kecepatan, tambahnya kecepatan seiring dengan jalannya waktu. Selama 5 detik itu sekitar 9. Nah kemudian kita lanjut ke model DC servo motor dengan add S domain dengan menambahkan domain S. Konsep S domain adalah representasi sistem di domain Laplace dengan variabel kompleks S untuk memudahkan analisis sistem dinamis dan desain kontrol karena persamaan diferensial berubah menjadi persamaan aljabar. Nah, ini langkah-langkah simulasinya di Simulink. Pertama, transformasi Laplace itu dari persamaan waktu, melakukan transformasi Laplace untuk mendapatkan hubungan theta per VA atau ohm per VA, resistansi per tegangan. Contoh hasil fungsi kecepatan. Nah ini itu ohm per VA sama dengan KT per LS plus R dikali CS plus B ditambah KT kali KB. Implementasi di Simulink. Langsung saja kita ke ini MATLAB Simulink lagi. Nah kita langsung ke MATLAB aja. Nah ini variabelnya masih pakai yang sama kayak tadi. Ini resistansinya 10, induktansinya segini 2,75 E-6, dan ini konstanta KTKB dan konstanta gas B dan inersia dari gas C 0,001. Nah, langsung aja buat simulasinya. Kita gunakan konstan aja, terus lalu transfer function gain lalu scope. Nah sini kita butuh
2 transfer function dan 2 gain. Ini yang satu gainnya kita balik. Nah, langsung sambungin aja. Dan ini sambungin dari sini ke penjumlahan. Nah, terus kita masukkan ini penjumlahannya plus minus. Ini transfer functionnya yaitu 1 udah. Lalu di sini bawahnya L dan R. Oke. Mantap. Nah, di sini itu 1 per J dan B. Ini yakinnya ini jadi konstanta KT, ini konstanta KB. Ini inputnya kita bikin 5 aja. Nah, terus udah kita run dulu ininya, file map-nya, terus langsung run. Nah, kita lihat scope-nya. Nah, ini grafiknya sama kayak sebelumnya tadi. Nah, langsung aja kita lanjut ke control PID. Control PID adalah salah satu metode kontrol umpan balik atau feedback control yang paling umum digunakan pada sistem otomatis. Tujuannya itu untuk mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan nilai set point atau nilai yang diinginkan, dengan memperkecil error, yaitu selisih antara nilai aktual dengan set point. Nah, controller PID menghasilkan sinyal kendali UT berdasarkan 3 aksi utama, itu proporsional P, integral I, dan derivatif D. Tujuannya yaitu untuk mengatur keluaran sistem agar mengikuti set point atau selisih I. Samanya ini. Lalu langsung ke komponen utamanya proporsional, itu mempercepat respon. I fungsinya untuk menghilangkan steady state error. D, derivatif, fungsinya meredam overshoot dan meningkatkan kestabilan. Udah. Nah, langsung kita praktik di MATLAB Simulink-nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja langsung lanjut. Sini bikin tank level control yang pakai PID, pakai rangkaian yang pertama tadi, tank level proporsional. Nah, ini kontrolernya kita ubah bagian ininya jadi 2/0,015. Oke. Nah, lainnya udah biarin aja. Nah, terus yang subsistem tanknya sama, ini udah ini aja, langsung kita run. Nah, udah teleskopnya. Nah, ini masih ada terjadi osilasi pada awal dimasukkan, dinyalakan. Lalu, nah ini nilai referensinya yaitu 3. Di sini, nah ini bisa dilihat di sini udah mencapai nilai referensinya yaitu 0,3. Di sini biar lebih jelas bisa dilihat pakai display. Nah, displaynya itu disambung ke ini output tank. Nah, kemudian ke run. Oh, ternyata masih ada sedikit, masih kecil banget nilai errornya. Jadi kita mau buat biar ini bisa sampai di 0,3. Itu Pak, ini kontrolernya itu terganti pakai PID controller.
matiin. Oke, langsung saja. Di sini kan udah diganti pakai PID nih. Nah, ini kita lihat login scope-nya. Nah, ini ternyata kan masih ada errornya kecil banget ini di sini. Nah, ini kurang 0,0002. Di sini kita atur aja PID-nya. Nah, ini PID, ini bisa diganti controller PID-nya. Ini paralel, yaitu menunjukkan kalau ketiganya ini sejajar sama. Nah, ini nah, ini kan nilai default proporsional integral sama derivatifnya itu 110. Ini dipakai buat lihat grafiknya. Terus di sini kita set tuner aja. Oh iya, kita tunggu dulu. Lama ternyata. Udah. Nah, ini bisa dikontrol, dirubah sesuai keinginan kita. Apabila grafik ingin mencapai nilai referensinya dengan cepat, ini bisa diatur ke kanan. Ini juga. Nah, ini bisa dilihat dalam waktu 1 detik dia mencapai 1. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, apa namanya, quarter car model. Nah, quarter car model adalah penyederhanaan sistem suspensi mobil yang merepresentasikan seperempat bagian kendaraan, satu roda, bekas, dan damper atau peredam. Tujuannya itu untuk menganalisis respon vertikal kendaraan terhadap gangguan jalan atau bump dan menilai kenyamanan serta stabilitas. Nah, komponen sistem itu ada MS yaitu massa bodi kendaraan, MU massa roda, KS misalnya KS konstanta pegas suspensi, dan KT kekakuan ban, CS koefisien redaman atau shock absorber. Nah, persamaan geraknya berdasarkan hukum Newton menghasilkan sistem diferensial order 2 untuk massa bodi kendaraan atau MS itu sebagai berikut, dan massa roda MU sebagai berikut. Ini. Nah, lalu untuk keterangannya itu ZS yaitu perpindahan vertikal bodi, itu spring mass. ZU perpindahan vertikal roda, unsprung mass. ZR yaitu gangguan jalan atau road input, KS konstanta pegas suspensi, CS koefisien redaman suspensi, dan KT kekakuan ban. Nah, oke, langsung saja kita simulasi ke MATLAB Simulate. Nah, di sini kita langsung bikin aja. Di sini simulasinya baru. Nah, di sini saya sudah bikin variabelnya, yaitu file m-nya variabel. Ya, langsung aja deh. Kita butuh banyak gain dulu, terus sum, habis itu integrator, scope. Nah, ini kita duplikat. Nah, ini bikin dulu
terus ini jadiin 1/mc, ini masuk ke boot. Oh ya, lupa di RAM. Oke, dan terus masuk ini simpan, save dulu filenya. Udah, ini udah 1/mc, sambungin aja. Terus ini integratornya lagi di sini, sambungin ke scope. Terus ini sambil ini dibuat persegi panjang, ininya plus. Oke, kita besarin ukurannya. Nah, terus ini tuh jadi 2. Nah, di sini ini ganti jadi 1/ms. Oke, situ integrator udah. Nah, ininya jadiin 3 inputnya itu min plus. Salah. Oke, terus itu bawain lagi misalnya di sini, bentar, terus ambil gain, bentar juga, ini jadiin C1. CL ini sambungin ke sini. Nah, ini oke, habis itu ini, nah duplikat lagi sini, habis itu ini juga diganti jadi KL, sambungin ini masuk ke bus yang sini. Nah, udah, habis itu kita ambil dari sini ke, nah, minusnya ini aja. Itu dari sini juga ambil masuk ke nah ya, ini. Oke, ya ini sampai belum diganti, ini jadi minus plus. Ini juga minus plus. Oke, terus ini sambung ke sini, pertama ini juga. Nah, itu ini lagi di duplikat, sambungin ke sini, ini gainnya jadiin K2. Ini sambungin, sini masuk ke bus simpan. Sini kita pasang rem, input rem ini hubungkan ke SAM. Oke, nah terus dulu. Nah, terus input RAM-nya itu parameternya 1. Start time sampai 1 ini, jadi kita bikin 5. Oke, disitu coba run dulu. Nah, ini masuk scope-nya. Nah, ini nilai maksimalnya 10 ya, jadi
waktu di titik ke-10, hitungan ke-10, dia maksimalnya 50 meter. Dan dari sini, nah ini juga sama, kenaikannya konstan, stabil sampai 50. Nah, jadi itu saja ya tugas presentasi, tugas saya, tugas 3 matkul TSK mengenai pemodelan dan kontrol PID. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.